Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar dari jurusan Pendidikan Fisika dengan stambuk A1 K1 18060. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fisika modern, yakni tentang atom hidrogen dalam mekanika kuantum. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, ada beberapa teori kuantum dalam atom hidrogen. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah bilangan kuantum dan degenerasi, dan yang kedua itu adalah spin intrinsik, dan yang ketiga itu adalah tingkat energi dalam atom hidrogen, dan yang keempat itu adalah efek Zeeman. Pada kesempatan kali ini saya mendapat materi tentang efek Zeeman. Untuk lebih jelasnya, simak materi berikut ini. Dalam medan magnetik, energi keadaan atomatik tertentu bergantung pada harga M1, seperti juga pada N. Keadaan dengan bilangan kuantum total N terpecah menjadi beberapa subkeadaan jika atom itu berada dalam medan magnetik, dan energinya bisa sedikit lebih besar atau lebih kecil dari keadaan tanpa medan magnetik. Gejala itu menyebabkan terpecahnya garis spektrum individual menjadi garis-garis terpisah jika atom dipancarkan ke dalam medan magnetik dengan jarak antara garis bergantung dari besar medan itu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih efek Zeeman. Di sini saya akan memaparkan efek Zeeman itu adalah gejala tambahan garis-garis spektrum jika atom-atom tereksitasi diletakkan dalam medan magnet. Artinya, terpecahnya garis spektral oleh medan magnetik. Efek Zeeman ini namanya diambil dari nama seorang fisikawan asal Belanda, yakni Zeeman, yang mengamati efek itu pada tahun 1896. Nah, ini dia Peter Zeeman, fisikawan Belanda yang menerima penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1902 dengan Hendrik Anton Looser atas penemuan efek Zeeman. Mungkin kalian mau lihat fotonya, bisa lihat di slide berikutnya ya. Efek Zeeman pada umumnya itu ada dua macam, yaitu efek Zeeman normal dan efek Zeeman tidak normal. Nah, pada efek Zeeman normal itu dia adalah sebuah garis spektrum terpisah menjadi 3 komponen. Sedangkan pada efek Zeeman tidak normal, sebuah garis spektrum dapat terpisah menjadi lebih dari 3 komponen. Nah, bisa dilihat kan pada gambar efek Zeeman di atas, jika terdapat suatu atom hidrogen dalam keadaan 2pi sama dengan 1, kemudian menempatkannya suatu medan magnet seragam B yang dibangkitkan oleh suatu magnet elektrik laboratorium, maka momen magnetik yang berkaitan dengan momentum sudut orbital akan berinteraksi dengan medan B, dan energi yang berkaitan dengan interaksinya itu bisa dijabarkan bahwa V sama dengan minus mu dikali B. Secara umumnya juga pada efek Zeeman normal itu dia kan satu garis tunggal pecah menjadi 3 garis bilangan arah medan tegak lurus dengan lintasan cahaya menjadi 2 garis bila arah medan sejajar dengan lintasan cahaya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pada gambar tersebut ada 3 garis yang arah medannya itu tegak lurus dengan lintasan cahaya. Pada kali ini untuk yang gambar mu sama L itu sejajar dengan memiliki lintasan pada elektron yang berputar dengan garis lintangan, yang dimana penjelasannya itu suatu elektron bermasa M bergerak dalam suatu orbit berjari-jari R dengan frekuensi dan momentum sudut elektron R, sehingga pada gerakan elektron ini menghasilkan arus. Gerakannya elektron juga pun menimbulkan medan magnet, sehingga kejadian ini juga muncul momen magnetik.
Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa saja untuk kuat arus, momen magnetik, dan momentum sudut elektron itu saling berkaitan. Nah, dari sini penjabarannya untuk kuat arus, I sama dengan Q per T, di mana T itu kita ketahui bahwa saja seper F. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa langsung saja I sama dengan I dikali F atau min E dikali F. Sedangkan untuk penjabaran dari momen magnetik, mu sama dengan I dikali A. Nah, dari sini kan tadi bahwa saja I itu min E dikali F. Nah, dari situ kita langsung turunkan mu sama dengan min E dikali F dikali A. Sehingga mu sama dengan min E dikali F dikali 2V R kuadrat. Sedangkan untuk penjabaran dari momentum sudut elektron, kita bisa jabarkan L sama dengan M dikali V dikali R, di mana V-nya itu kita ketahui bahwa saja omega dikali R, sehingga 2V F kali R. Untuk yang L-nya itu M dikali 2V F R kuadrat. Jadi kita langsung turunkan, untuk dikali silang bisa L di per 2M sama dengan V F R kuadrat. Nah, untuk mu-nya itu kan min E dikali F V R kuadrat, sehingga yang tadinya itu L sama dengan 2M sama dengan V F R kuadrat, sehingga mu sama dengan min E L per 2M. Jadi untuk momen magnetik itu berlawanan arah dengan momentum sudut elektron. Ini saya akan memberikan penjelasan bahwa saja untuk mu dengan L itu sejajar dengan sumbu Z. Sehingga untuk penjelasannya, jika elektron diberi medan magnet luar yang sejajar dengan sumbu Z, maka momen magnetik itu akan berinteraksi dengan medan magnetik luar, sehingga menghasilkan torsi yang dapat merubah arah gerak elektronnya. Nah, untuk penjabarannya itu, torsi sama dengan mu dikali B, di mana ini karena membentuk sudut, jadi untuk torsinya itu mu sama dengan B dikali sin theta. Sehingga torsi sama dengan min E dikali 2ME L B dikali sin theta. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa torsi inilah yang memutar orbit elektron. Bisa kita lihat pada gambar di atas. Slide ini lanjutan dari slide yang tadi, bahwa saja E sama dengan min E di per 2ME dikali B ML dikali H bar. I-nya sama dengan 1, M1-nya itu ada 3, jadi pemisalan 1, 0 dengan min 1. Sehingga energi elektron yang semula besarnya epsilon O sekarang berubah menjadi terpecah menjadi 3, yaitu 1, 0 dengan min 1. Nah, dari sini epsilonnya pun juga memiliki hasil yang berbeda, yakni epsilon O ditambah E H bar dikali B di per 2ME. Sedangkan yang kedua itu epsilon saja, dan yang ketiga itu epsilon O dikurang E dikali H bar dikali B dikali di per 2ME. Nah, slide ini memberikan penjelasan tentang energi yang diberikan oleh medan magnetik. Nah, untuk penjabarannya, E sama dengan mu dikali B, di mana E sama dengan mu dikali B cos theta. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa E sama dengan min E di per 2ME dikali L kali B cos theta. Nah, dari sini untuk min E di per 2ME itu adalah pembanding antara giromagnetik, sehingga pada gambar di sini bisa dilihat bahwa L dengan Z ini membentuk sudut theta. LZ-nya sama dengan M1 dikali H bar, sehingga untuk yang cos theta-nya itu pun bisa disimpulkan M1 dikali H bar di per L. Sehingga untuk L-nya itu min E di per 2ME dikali LB dikali M1 dikali H bar di per L. Sehingga E-nya bisa disimpulkan bahwa min E di per 2ME dikali B dikali M1 dikali H bar. Nah, slide ini menjadi kemungkinan untuk I-nya sama dengan 1. Ada 3 kemungkinan dari nilai energi yang dimiliki dari elektron, yakni tingkat energi elektron yang sekarang menjadi 3 bagian.
Ini menandakan bahwa pentingnya bilangan kuantum magnetik dalam menentukan gerak orbit elektron. Pecahnya tingkat energi yang ini telah dibuktikan secara eksperimen oleh Zeeman. Nah, Bapak tadi, toko Zeeman tadi, garis spektrum yang semula satu pecah menjadi beberapa bagian ketika atom hidrogen diberi medan magnetik kuat, sehingga pecahnya garis spektrum ini ternyata merupakan akibat transisi dari tingkat energi yang pecah. Nah, ini dia gambarnya dari 3 transisi tadi. Bisa dilihat pada gambar yang di atas ya. Untuk struktur inti dari atom tersebut ini bahwa ada elektron, proton, dan neutron. Di sini kita bisa lihat bahwa struktur atomnya itu secara keseluruhan seperti apa ya teman-teman. Nah, ini dia bagian dari inti atom. Ada elektron, proton, dan neutron. Kita bisa membedakan ya teman-teman, mana gambar dari ketiga bagian dari inti atom. Untuk jumlah proton, Z sama dengan jumlah elektron, sedangkan jumlah neutron itu adalah N. Dan jumlah nukleon itu A sama dengan Z tambah N. Atau skema gambarnya bisa dilihat pada gambar di atas ya. Nah, ini materi terakhir ya. Partikel-partikel penyusun inti itu biasa disebut nukleon atau nuklida yang terdiri atas proton dan neutron. Setiap atom yang berbeda mempunyai jumlah proton yang berbeda dengan intinya. Nah, bilangan yang menunjukkan banyaknya proton itu biasa disebut dengan nomor atom atau Z. Sedangkan bilangan yang menunjukkan banyaknya nukleon, proton atau neutron itu biasa disebut nomor massa atau A. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.